Oke, kita lanjutkan kembali. Itu tentang keberhasilan percobaan pengobatan atau pencegahan yang dilakukan secara klinik atau laboratorium masih harus diuji keampuhannya di masyarakat. Ya, kalau di klinik itu pengobatannya menunggu personal per personal ya. Kalau di masyarakat ini sekali kejadian luar biasa ya, langsung biar banyak karena antara paparan, resiko ini sangat dekat sekali gitu ya. Petugas kesehatan membutuhkan, apalagi ini frekuensi dan distribusi penyakit yang diperoleh di rumah sakit harus disesuaikan kondisi di masyarakat. Ya. Lagi-lagi kembali ke masyarakat ya, harus disesuaikan kondisi di masyarakat. Masyarakat ini terjadinya apa gitu loh. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan, dibutuhkan informasi tentang orang yang terkena jumlahnya. Banyaknya enggak yang terkena? Menyebarkah ini di masyarakat? Kalau menyebar ya cepat dipotong rantainya, gitu loh. Dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat, seperti pencegahan dilakukan upaya seperti imunisasi, penyaringan orang beresiko, dan lain-lain. Hal tersebut termasuk di epidemiologi. Ini termasuk memotong rantai ya, memotong rantai penyakit itu imunisasi itu ya. Imunisasi itu bermacam-macam ya, ada imunisasi aktif, buatan, ada aktif, alami, ada pasif buatan, ada pasif alami. Kalau kamu membaca ilmu tentang imunisasi gitu ya. Jadi itu bisa kamu pelajari sendiri. Nanti ada 4 itu. Seperti halnya kalau ibu memberikan susu susu pertama kali atau kolostrum, susu pertama kali ke bayinya, itu termasuk juga memberikan kekebalan kepada bayinya. Ya, itu namanya pasif alami ya. Pasif alami itu ya ASI itu, ASI pertama kali kolostrum. Tapi kadang sama orang Jawa itu kolostrum malah dibuang ya, karena warnanya kan nggak putih. Warnanya ke kuning-kuningan ya. Identik ke kuning coklat ini. Padahal itu adalah ASI yang pertama itu ASI yang bagus sendiri, yaitu ASI untuk kekebalan si anak tersebut. Gitu ya. Peran epidemiologi di bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat. Penelitian epidemiologis memiliki peranan penting dalam kemajuan kedokteran karena studi epid dapat digunakan untuk hal-hal berikut. Mengungkap penyebab penyakit. Ya. Jadi ini kalau mengungkap penyebab penyakit, ini berarti menggunakan data deskriptif apa analitik? Nadia. Deskriptif. Kenapa? Kiki. Gimana Kiki? Iya, Pak. Ya. Mengungkap penyebab penyakit berarti menggunakan data deskriptif apa analitik? Deskriptif. Kenapa? Kan apa namanya? Kalau deskriptif kan berarti lebih itu Bapak menjelaskan. Ya. Oke. Jadi saya terangkan lagi ya.
Deskriptif itu hanya menggambarkan, mencari data sementara, ya. Sedangkan kalau kamu ingin mengungkap penyebab penyakit, itu adalah analitik, menganalisis, menghipotesis, gitu ya. Meneliti hubungan sebab akibat antara timbulnya penyakit dengan determinan yang mempengaruhi, itu termasuk deskriptif apa analitik? Nadia? Analitik. Kenapa? Karena kalau deskriptif tadi kan apa itu cuma menggambarkan penyakit, menggambarkan saja. Oke, jadi karena di sini adalah mencari hubungan sebab akibat, itu ya. Kalau meneliti perjalanan alamiah penyakit, ini deskriptif apa analitik, Kiki? Analitik, Pak. Kenapa? Karena mencari tahu perjalanan penyakit yang lebih dalam lagi. Ya, ini termasuk studi kohort ya, berarti analitik. Studi kohort itu gini, mulai dari paparan itu diikutin sampai terjadinya penyakit. Ya, misalkan para pekerja pabrik kimia, mereka secara tidak sadar kan sudah terpapar ya, terpapar radiasi kimia. Diikutin sampai kena apa aja, kena penyakit apa aja, kanker atau apa. Itu namanya studi kohort. Mengembangkan indeks deskriptif untuk menyatakan tinggi rendahnya insidensi atau prevalensi penyakit di suatu wilayah dibanding wilayah lain. Gitu ya. Penyakit lama dan penyakit baru. Penyakit lama yang muncul lagi dan penyakit ditambah penyakit baru. Jadi insidensi atau prevalensi. Penemuan berbagai penyakit seperti skorbut, pellagra, dan kolera. Ini penyakit yang lagi ngetren pada zaman dulu ya. Menentukan hubungan antara merokok dengan penyakit jantung koroner, karsinoma, paru, dan hipertensi. Ini menggunakan studi apa? Nadia. Kiki? Apa ya? Yang tadi saya terangkan. Tadi kohort. Iya, betul. Studi kohort ya. Ingat-ingat. Kalau ini merokok, orang merokok itu kan paparan. Habis itu resiko. Ya, sampai kejadian penyakit. Itu kan lama banget ya. Sampai kapan, entah kapan. Nah, itu namanya studi kohort. Hubungan air dan makanan dengan kolera. Itu juga ya. Peranan epidemiologis di bidang kesehatan masyarakat terutama hasil studi epidemiologis. Yang pertama mengadakan analisis perjalanan penyakit di masyarakat serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat intervensi alam atau manusia. Jadi membuang sampah sembarangan ini kan pada nantinya juga merugikan manusia sendiri ya. Kadang nggak sadar-sadar ya. Buang sampah di sungai. Sekarang saya tanya ke kamu. Kalian ini ya sudah berapa tahun belajar di sekolahan itu? TK berapa tahun? 2. SD? 6.
Di TK diajarin membuang sampah enggak? Iya. Di SD diajarin membuang sampah enggak? Ya. Sudah berapa tahun berarti kamu diajari membuang sampah? 8. 8 ditambah SMP. Berapa tahun? 11. 3 tahun. Berarti sudah berapa tahun? 11. Ya. SMA berapa tahun? 3. 3. Berarti sudah berapa tahun? 14 tahun. Tambah kuliah. Ya, kuliah ini masih berapa semester kamu? 5. 5. Berarti 2 tahun setengah. Ya kan? 16,5 tahun diajarin membuang sampah pada tempatnya. Sekarang saya tanya, apakah kalian membuang sampah pada tempatnya? Ya, jarang. Nah, itu ya. Itu kembali kepada manusianya sendiri. Ya. Nah, di Jepang itu kesadaran membuang sampahnya bagus. Akhirnya di Jepang itu terkenal bersihnya, terus selokan yang ada di depan rumah, selokan-selokan yang ada di Jepang itu semuanya bersih sekali, dan situ bisa ada ikannya sampai ya disebar ikan koi, nah, indah banget kan. Di Jepang itu kalau kamu buang sampah sembarangan itu malu ya. Karena di belakang kamu itu akan ada orang yang langsung mengambil. Walaupun dia bukan apa namanya? Pasukan kuning kalau di Indonesia itu ya. Dia bukan pasukan kuning tetapi dia langsung memungut sampah kamu. Makanya orang yang bepergian itu membawa kantong tempat sampah. Itu buat sampah-sampah seperti permen, itu dibawa kemana-mana sampai dia menemukan tempat sampah baru dibuang. Gitu ya. Mendeskripsikan pola penyakit pada berbagai kelompok masyarakat, mendeskripsikan hubungan antara dinamika penduduk dengan penyebaran penyakit. Ini. Karena berbagai kelompok ini mempunyai resiko sendiri-sendiri. Ya. Resikonya sendiri-sendiri. Ada kelompok lansia, resikonya sendiri. Beda dengan kelompok balita, resikonya juga sendiri. Mempunyai resiko sendiri-sendiri. Makanya harus pola penyakitnya ini berbagai kelompok masyarakat. Mendeskripsikan hubungan antara dinamika penduduk dengan penyebaran penyakit. Nah, penduduknya seperti apa, penyebarannya seperti apa, seberapa luas, frekuensinya itu ya. Secara epidemiologi, kalau pengertian tetap, ini sejarahnya ya. Di ahli epidemiologi yang pertama, teori jasa trenik dan konsep kontingen, kelahiran statik vital, penelitian epidemiologi klasik dan modern. Yang klasik tadi kan hanya meneliti tentang apa tadi itu, ayo, yang saya terangkan di awal. Yang klasik hanya meneliti tentang apa, ayo, Nadia. Iki. Klasik ya, berarti hanya meneliti yang ada di masa lalu. Ada di masa lalu. Yang dulu-dulu gitu, Pak. Dan yang ada di masa lalu itu hubunganmu dengan pacarmu. Tadi itu loh yang saya terangkan, infeksi dan penyakit menular. Wabah. Nah, infeksi dan penyakit menular itu yang klasik. Yang modern sudah menjerumus ke yang lainnya. Sarana prasarana tadi itu loh ya. Dan lain-lain. Ahli epidemiologi pertama, Hippocrates. Ini pada tahun 460 sampai
373 sebelum Masehi. Ini Hippocrates yang pertama kali ya. Yang menyadari hubungan antara tempat, kondisi cuaca, kebiasaan makan, tempat tinggal, ya, disebut dengan waktu itu menyebutnya dia adalah on earth, waters, and place. Itu penemu istilah epidemic dan endemic. Setelah itu ada juga Galen. Ini meneruskan yang tadi sebelum Masehi, ini pada Masehi ya. Berarti 129 sampai 199 Masehi. Selain pengaruh konstitusi kondisi sehat sakit, dipengaruhi prokatartik faktor atau gaya hidup, kualitas internal manusia. Dan teori miasma partikel di udara ini sudah menjurus kepada polusi-polusi udara pada waktu itu ya. Terus dilanjutkan lagi Thomas Sydenham, Noah Webster ini sudah mulai pada zaman modern ya, mempelajari wabah, penyakit, musim, tahun, umur, penderitanya. Ya, ini sudah mulai modern. Teori jasad Rennick dan konsep kontagion itu ya. Partikel kecil tak tampak mata menularkan penyakit dari orang ke orang. Partikel ini tersebar melalui kontak personal atau benda mati. Nah, partikel ini sekarang disebut dengan apa? Dulu belum bisa membuktikan, tetapi dia tahu kalau itu berupa partikel-partikel kecil. Penyakit itu. Sekarang disebut dengan? Virus. Nah, virus, bakteri, ya, spora, macam-macam, ya, parasit. Setelah itu yang nomor 2, Ignaz, ya. Epic untuk menyelidiki demam nifas, membuktikan cuci tangan dapat menurunkan insiden demam nifas. Nah, ini sudah mulai mengetahui lagi, misalkan kalau orang-orang yang demam nifas ini, kalau menjaga kebersihannya bisa menurunkan intensitasnya. Nah, karena partikel tadi dia bersebut partikel, berarti partikel itu harus dibersihkan dengan mencuci tangan dan lain sebagainya. Sekarang kamu mencuci tangan pakai hand sanitizer itu ya. Setelah itu Louis Pasteur mencegah rabies dengan imunisasi. Ini sudah mulai modern lagi ya. Yang dulu seperti itu tidak bisa mencegah tapi hanya mengatasi yang ada gitu. Dan sekarang mulai bisa pada zaman Louis Pasteur ini mulai bisa memotong rantainya ya. Nah, sebenarnya untuk Ignaz sudah bisa memotong rantai, cuman memotong rantainya hanya personal hygiene ya, lewat personal hygiene aja. Setelah itu Louis Pasteur memotong rantainya dengan meningkatkan kekebalan tubuh manusia sendiri itu. Gitu. Kalau Edward Jenner menemukan metode pencegahan cacar melalui vaksinasi. Ini sudah mulai dikembangkan lagi dari Louis Pasteur. Kelahiran statistik vital oleh John Grant. Ini menganalisis data mortalitas, jadi data-data tentang kematian, jadi penyebab kematiannya seperti apa, peningkatan kematian ada enggak, itu mulai seperti itu. Jadi dia juga membandingkan antara penduduk kota dengan desa, musim, ya. Jadi angka-angka anak melahirkan mati, ya, itu juga mulai diteliti. Jadi dengan mengetahui data-data seperti itu, sebisa mungkin
bisa mengetahui penyebabnya, ya. Kenapa banyak kematian? William Ward secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data vital. Ini sudah menganalisis dia, ya. Jadi Ferdinandus baru gabung. Mempelajari dampak status perkawinan, pekerjaan, dan ketinggian wilayah tempat tinggal. Ya, jadi ini adalah sudah melakukan tindakan surveillance William ini. Ya, jadi dia sudah. Fernandus, speakernya di off kan. Nah, Ferdinandus kok. Fernandus. Penelitian epidemiologi klasik. Ini James Lane, B. Alpanon, John Snow, Joseph Kottberger. Ini epidemiologi klasik, ya. Nah, itu. Jadi ada scoreboard, metode eksperimen, campak dari observasi, kolera, wabah kolera, pelagra, membuktikan pelagra bukan penyakit menular tetapi akibat kekurangan asam glukotinat atau termasuk vitamin B kompleks. Itu. Terus penelitian epidemiologi modern, ini penelitian hubungan merokok dengan CA paru misalkan menurut Gold and Hill. Penelitian penyakit kardiovaskuler di Framingham. Ya, penelitian penyakit jantung, ya, di Bogalusa, trial pencegahan penyakit jantung di Stanford. Ini pada peneliti-peneliti modern, ya, dia sudah menggunakan studi kohort, ya, jadi perjalanan penyakit, mulai dari paparan, resiko, infeksi, diikutin terus. Metil merkuri, ya, merkuri atau air raksa adalah logam beracun yang telah dikenal dari abad pertengahan dan merupakan simbol bahaya polusi lingkungan. Ya, metil merkuri ini sudah ditemukan pada tahun 50-an. Sudah lama banget, ya. Diketahui kasus Minamata di Jepang. Dalam kasus tersebut, epidemiologi berperan dalam mengidentifikasi penyebab dan dalam penanggulangan suatu epidemi penyakit yang disebabkan oleh polusi lingkungan. Tuh, metil merkuri. Jadi orang zaman dahulu sudah menemukannya. Orang zaman sekarang tinggal meneruskan penelitian-penelitian tersebut. Tuh. Kegunaan epidemiologi assessment status kesehatan masyarakat, menggambarkan riwayat alamiah penyakit, menentukan penyebab penyakit, menilai dampak tindakan terhadap masalah kesehatan. Kalau kamu sudah membuat program, maka program tersebut ya dievaluasi agar kamu dapat menilai dampak tindakan kamu itu terhadap masalah kesehatan itu berefek enggak? Program kamu itu manjur enggak? Berhasil enggak? Itu. Kalau enggak berhasil bagaimana? Ya membuat program yang baru, yang lebih mutakhir. Yang dikerjakan seorang ahli epidemiologi mengumpulkan, menganalisis catatan vital, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya. Ya. Ini seorang ahli epidemiologi, ya. Jadi yang pertama adalah mencari data deskriptif dulu apa analitik dulu? Seorang ahli epidemiologi. Deskriptif dulu. Iya, betul, ya. Yang pertama kali dicari adalah data deskriptif dulu. Karena setelah
Didapatkan data-data, barulah dianalitik. Mengumpulkan, menganalisis data rumah sakit, institusi kesehatan, klinik, dokter praktek, industri, dan lain-lain. Nah, kalau mengumpulkan, ini deskriptif. Ya. Kalau menganalisis, ya analisis. Memantau penyakit atau masalah kesehatan lain. Jadi, perjalanan penyakitnya dipantau. Investigasi wabah langsung terjun. Nah, terjun melakukan penelitian. Itu namanya investigasi wabah. Merancang, melaksanakan penelitian dan survei kesehatan. Apa bedanya survei sama surveillance? Nadia? Kalau surveillance itu tindakan yang dilakukan terus menerus. Kayak iya guys. Kalau survei? Kalau survei kebalik deh. Balik. Yang benar gimana? Vicky? Iya, Pak. Iya. Diterangkan. Kalau survei itu metode pengumpulan datanya. Kalau surveillance? Kalau surveillance pengumpulan data secara terus-menerus, mulai dari analisa sampai itu menginterpretasi data kesehatan. Mulai dari, ya, kalau surveillance itu adalah mulai dari pengumpulan data, menganalisis, sampai menginterpretasi. Itu ya. Survei adalah bagian dari surveillance. Kalau survei itu adalah data sementara. Ya. Data sementara itu, survei itu ada survei aktif dan survei pasif. Ferdinandus, mana? Survei aktif itu yang gimana? Ferdinandus. Ya. Kayaknya belum bisa bicara. Ya. Atau jaringannya rusak ini. Iki, survei aktif itu yang gimana? Yang tadi di awal sudah saya terangkan tadi. Kalau survei aktif itu yang terjun langsung. Yang pasif? Yang pasif itu data yang sudah ada sebelumnya. Iya, betul. Pinter. Oke. Nah, itu ya. Merancang, melaksanakan register kesehatan tertentu ya. Nanti mulai dirancang bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya, ya, terus didokumentasikan. Melakukan penapisan untuk penyakit tertentu, menilai efektivitas metode pengobatan. Metode pengobatan kan, kalau misalkan pemberian pengobatan ini, nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Nah, gunakan metode yang lain. Ini yang lebih efektif, gitu loh. Metode pengobatan. Menggambarkan riwayat alamiah dan gejala klinisnya, mengidentifikasi kelompok masyarakat yang beresiko. Ya. Mengidentifikasi keterkaitan dengan penyebab penyakit, masalah kesehatan masyarakat, mengukur distribusi vakansi dan dampaknya. Ini sama dengan yang tadi ya, yang di awal. Jangkauan, nah ini jangkauannya ada wabah, jenis penyakit wabah, cara penularan,
penyebab wabah, cara penanggulangan dan pencegahannya, penyakit menular, penyakit tidak menular, injuri, kekerasan, cacat bawaan, penyakit akibat kerja, kesehatan lingkungan, perilaku yang berkaitan dengan kesehatan. Ini semua jangkauan seorang surveillance, ya. Makin luasnya jangkauan epidemiologi disebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, kemajuan teknologi, kebutuhan masalah, ya, kebutuhan dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan, metode yang digunakan, ya, metode yang digunakan ini kan tergantung suatu penyakitnya ya. Penyakitnya ini menular apa tidak menular, infeksi apa tidak infeksi. Nah, infeksius apa enggak gitu. Meningkat kebutuhan penelitian terhadap penyakit non-infeksi dan non-penyakit, metode EPID dapat digunakan untuk mempelajari asosiasi sebab akibat, misal asosiasi rokok dengan karsinoma paru, asosiasi pelayanan kesehatan dengan status kesehatan masyarakat. Ini ya. Jadi ruang lingkupnya banyak sekali. Nah, dari sini ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ada pertanyaan? Ferdinandus, ada yang tahu perlu didiskusikan nggak? Kiki? Ada pertanyaan nggak? Insya Allah belum, Pak. Nadia? Belum, Pak. Oke. Ya, kalau belum, saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan berkah untuk kalian semuanya. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.